Saya heran kalau tidak bisa dicegah ini korupsi di Indonesia. Gimana ceritanya tidak bisa dicegah? Nah 3 koja itu 3 lembaga. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Coba 3 lembaga yang menangani ini. Dan kalian penegak hukum diberikan konstitusional untuk apa? Untuk menyadap teleponnya ini para pejabat. Nah kalau dia sudah baku telepon kan kamu dengar. Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Islamlah kalian ketika sholat, tetapi menegakkanlah kalian keadilan ketika Anda menjadi jaksa. Itulah yang disebut Islam secara kafah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar ibu tidak dengar dakwah. Di rumah dia basic kau, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang, capek, tidak usah kau datang, lebih baik kau tinggal di rumahmu. Alhamdulillah kita berhasil meninggalkan setan di rumah, tinggal di tempat ini. Apakah setelah di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda aku lagi setan supaya tidak dengar ceramah. Jangan aku dengar ceramah, jangan pegang dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Orang yang pegang HP ketika saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu masih juga ada pegang HP-nya. La haula wala quwata illa billah. Bukan mau kena godaan setan, kau sudah setan. Simpan dulu HP Bu ya, simpan dulu ya. Bisa? Bisa. Kenapa Ustadz kita mau rekam? Kalau ibu yang rekam gambarnya tidak jelas, suaranya juga tidak jernih, dan saya takut ada lagi keseleo mulut saya akhirnya viral. Jadi simpan dulu ya. Kita mau dengar ceramah Ustadz, jangan makin rekam. Ada kamera saya bawa. Itu kemana itu kameraku? Nah ini sini, ini di kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz, gampang. Nonton YouTube. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Kalau ada iklan, jangan kau skip. Kalau ibu nonton, lalu nonton iklannya 1-2 iklan, ibu ikut membantu orang-orang yang kami sekolahkan dan membangun rumah ibadah. Karena semua keuntungan yang kita dapat di YouTube, alhamdulillah sudah 3 masjid yang jadi dan beberapa puluh anak kita kuliahkan dan kita sekolahkan. Dari mana Ustadz dapat? Bukan korupsi. Tapi dari mana? Itulah yang Bapak Ibu nonton YouTube saya. Maka jangan lupa like and share. Ya, jangan ketawa, saya serius ini. Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Nah ini, dengarkan ibu-ibu. Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Head on, hai guys. Kita lagi di Jepang guys, mengikuti pengantin ini yang mewah sekali guys. Ternyata perampok. Apa kau dapat itu? Tapi kalau kau follow Ustadz, dapat kau ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan lagi ilmunya pahala. Banyak pahala kau dapat. Tapi kalau artis, apa kau dapat? Makan ki, nasir lagi. Kita lagi ini 1 piring sekian guys. Apa kau dapat? Maka follow ulamamu supaya kau dapat pahala dalam bermedsos. Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Teku Rahman SHMH, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh insan kejaksaan di tempat ini yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi yang hadir di tempat ini, yang saya doakan Ibu selalu sehat walafiat, bahagia dalam rumah tangga. Ini gaspol atau rem-rem?
Serius kok, gaspol atau rem-rem ini? Hah? Nggak pakai kayak itu rem kalau ku gaski? Oke, pertama, jangan bawa perasaan, tapi pakai iman dengar ceramah. Ya, satu, ini dulu saya mau gas. Dan hebatnya, suamimu yang kajati, suamimu yang kajari, suamimu yang aspidum, kamu yang jadi dapat juga reci-reci itu jabatan. Iya toh? Dan biasanya istrinya itu pejabat, lebih hebat pengaruhnya daripada pejabatnya. Iya toh? Iya. Biasa itu dalam hidup, biasa itu. Hah? Biar setengah mati mah kau nasuka kajati, kalau ndak nasuka kau istrinya ndak jalan urusanmu. Biasa itu. Memang begitu kehidupan sosial. Maka syukuri, cara syukurinya jagai suamimu. Itu caranya. Bagaimana jaga suamimu? Jangan kau periksa HP-nya. Nggak ada gunanya kau periksa HP-nya. Iya toh? Kau periksa HP-nya, kau kalah jago penyidik. Nah kasih lihat kau HP-nya 1, masih ada 4 di kantornya. Untuk apa? Untuk apa kau periksa HP-nya? Kalau kau sayang kepada suamimu, jaga dia dalam bekerja. Manusia pertama yang melakukan pembangkangan kepada Allah, itu jabatannya Nabi. Bukan kajati. Nabi jabatannya. Siapa? Adam alaihissalam. Kalau ada pegawai negeri, Nabi tahu gajimu itu pegawai negeri. Biar kau pun tampanting tak. Kalau banyak uangmu ndak ada bisnismu yang lain, pasti kau salah gunakan jaksamu. Apa yang kau banggakan? Jamin kau marah, kau tonji bilang gaspol. Apa yang kau banggakan? Maka istri yang baik, dia jaga suaminya. Dia jaga marwah suaminya. Daeng, ajak mu papa siri-siri. Namode tamasogi, tapi detomu balu ia lemu. Itu istri yang baik. Dan kau pergi pengajian, pulang kau kompori suamimu. Apa itu? Baru 4 tahun jaksa suamina. Dede, mobilnya bagus na pak. Kita 10 tahun maki, itu terus. Mobil 1 juta umat. Ya ketawa, saya serius sini. Bu. Tolong jawab pak. Ada 2 perempuan. 1 tinggi jabatannya suaminya, tapi pakaiannya tawa ala kadarnya, bersahaja hidupnya. 1 tinggi jabatan suaminya tapi glamor. Mana yang mulia di hadapan ibu? Mana? Yang orang akan cerita kebaikannya, apa Nabi lewat? Siapa itu? Istrinya kajati itu. Masa? Iya be. Baik na tahu pak anunya di. Biasa aja pakaiannya, penampilannya. Itu temanku baru 2 tahun jasa dede, istrinya kayak toko emas berjalan. Siapa yang Allah angkat derajatnya? Orang yang rendah hati, orang yang santun ngomongnya, orang yang hidupnya bersahaja. Itu bahkan meskipun suaminya sudah pensiun, akan dijadikan teladan. Dan ibu tahu itu semua, tapi tidak sampai di hati. Kenapa? Setan halangi kok. Nah kalau ada istri jaksa, penampilannya mewah, pasti kau dicibir. Pasti kau dicerita, cuma tidak berani cerita di depanmu. Nasabi. Allahu Akbar. Ibu-ibu, cintai suami. Caranya, pergi suamimu kerja, sholat duha kau di belakang dulu. Kau doakan suamimu. Supaya apa? Kalau Allah kabulkan doa istrinya, tidak ada satupun insan manusia yang bisa menghalangi karir suamimu kalau sudah Allah kasih. Jangan mau kau cari muka sama istri kajati, istri kajari, istri dan capek. Tidak ada harga dirimu. Sekolah mau kau tinggi-tinggi. Orang tuamu sudah jualkan kau sawah supaya jadi jaksa. Orang tuamu berlinang air matanya malam hari doakan kau supaya anaknya diangkat derajatnya. Lalu kau pergi hinakan derajatmu sendiri. Seolah-olah tidak ada sekolahmu. Menjilat saja kerjamu. Kau tidak malu jadi manusia penjilat?
Yang mengko marah nak kau tonji minta digas. Maka itu suami bu, kalau istrinya selalu nasihati, dek tak kalupa lakemu. Tapi kalau jadi kau tukang kompor, dongok memang tong ini. Apa jipalik kau tingginya sekolah tidak bisa kau belikan emas. Dengar ini, semua kita laki-laki mau kasih kau perhiasan yang hebat, tapi rezeki terbatas. Mau kau jadi perampok suamimu, dan pada akhirnya masuk penjara? Enggak kan? Siapa yang enggak kenal almarhum Baharudin Lopa? Menjadi legend. Kenapa? Karena istrinya juga bersahaja hidupnya. Jadi laki-laki, ini saudara-saudaraku yang jadi jaksa, itu penentunya baik sifatnya istrinya. Karena kadang-kali kami laki-laki rela melakukan apa saja yang penting istri senang di rumah. Maka jadilah istri yang baik. Pergi suamimu menuntut di pengadilan, kau sholat duha di rumahmu. Ya Allah bimbing suamiku, tunjukkan yang hak adalah hak. Tunjukkan yang batil adalah batil. Perbaiki lisannya, jaga mulutnya, jaga harga diri kami sekeluarga ya Allah. Ya Allah kalau rezekinya jangan kau halangi. Kalau rezekinya mudahkan baginya ya Allah. Sudah itu ku WhatsApp suamimu. Bang, jangkit cemas. Jangan menghalalkan segala cara. 8 rakaat saya doakan kita di dalam sholat duhaku. Insya Allah tolong ki. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Ini tidak. Pergi suaminya kasihan cari nafkah. Kadangkala setengah mati tidur begadang di kantornya. Supaya dia baik karirnya dan berdampak sama istrinya. Baru 10 menit pergi istri suaminya. Pergi mima gosip. Tawaf di komplek. Nah kelilingi semua itu rumah. Cari bahan. Baku gosip. Lalu kalau begini hidup kita sebagai istri. Apa fungsi tak sebagai istrinya suami tak dalam cari nafkah. Maka istri yang baik. Lindungi suamimu. Jaga suamimu. Ingatkan dia sholat. Ingatkan dia amar ma'ruf nahi mungkar. Maka suamimu jadi saksa. Kamu juga dapat pahala keadilan di akhirat kelak. Ini yang disebut istri yang mampu menolong suaminya. Coba makin lihat di medsos. Berapa banyak kasihan laki-laki yang karirnya baik, yang sekolahnya tinggi, terpaksa dipermalukan di medsos gara-gara istrinya yang hedon. Kalau bukan saya nasihati ibu siapa lagi? Nggak mungkin kita mau dengar suami tak. Iya toh? Dinasihatin. Maka kalau bukan saya, siapa lagi mau nasihati ki? Kalau bukan ulama, siapa lagi mau nasihati ki? Mertua tak kita tidak dengar, ipar tak kita tidak dengar, orang tua tak kita tidak dengar, apalagi suami tak. Itu gunanya diundang ki pengajian di sini. Ya. Dengar, poin kedua. Ini perempuan di patolo-tolo. Glowing. Apalagi itu? Bleaching. Apakah itu namanya apa itu? Skincare. Itu yang kasih habis suanu. Apakah itu nabutuhkan suamimu yang glowing-glowing? Bukan, hatimu yang bagus dibutuhkan suamimu. Mau kau saya kasih bukti? Mau kau saya kasih bukti? Itu ada yang viral toh, pengusaha skincare selingkuh. Siapa nak temani selingkuh suaminya? Pembantuna. Si mau kok. Ayo, kalau suamimu tergoda dengan cantiknya, tidak mungkin dia selingkuh dengan pembantunya. Tapi apa yang dibutuhkan suami? Ketenangan jiwa. Ini. Habis suamimu ratusan ribu. Saya heran, kenapa semua pengusaha skincare kaya mendadak dan kaya tiba-tiba? Karena banyak perempuan mau dibodoh-bodohi. Jangan kau marah, jangan kau marah. Apa beda? Sampai biar jalan susah tongi. Beleng-beleng. Jangan marah bunda, jangan marah. Ini gunanya pengajian. Supaya ada tong perubahan. Ya.
Maka istri yang baik, kalau cara bersyukur, lindungi suami tak. Nasihati, ingatkan. Soal sudah diingatkan dia mau dengar atau tidak. Tawakal ilallah, berserah dirilah kepada Allah. Begitu mau pergi suami tak, doakan ki. Buat hatinya tenang. Bertengkar kita di malam, lupakan kalau dia mau pergi kerja. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Siapa tahu bisa jadi keluar tinggal jasadnya. Alangkah bahagianya kita pergi. Istri tak, istriku saya bu. Sampai saya bilang Pak Waka, selalu saya bilang sama mamaku, kalau istriku tidak masuk surga, saya keberatan nanti di akhirat. Kenapa? Baik memang tuan saya istriku bu. Masya Allah. Saya kalau mau, padahal saya tidak pernah pacaran, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat fotonya. Saya kenal mamaknya hari Ahad, Jumat saya melamar. Masya Allah. Kalau mau kau pergi, kau ambil ranselku. Kan subuh-subuh biasa kan, pesawat pertama jam 4. Nah ambil Tom itu ransel, nah berat kuliah. Saya bilang jamin sayang, berat gitu. Karena banyak elektronik dalam. Apa nak bilang? Beratnya ini tidak ada artinya dibanding beratnya Ustadz sebagai pendakwah mencari nafkah untuk kami. Ini nasib perasaan, male. Sampai di mobil, nak cium tanganku dulu. Cukup nih? Tidak, nak cium lagi. Baru nak cium lagi nih. Baru ini lagi. Ini lagi. Ini agak lama. Woi Pak Jaksa. Pada jadi dicium istri tahu begitu. Punya upah. Ibu-ibu, hari Adiaksa ke-64 ini coba ibu mulai amalkan besok. Itu ada hasilnya ini dakwah. Amalkan ki besok. Bertengkar ki malam, lupakan pertengkaran. Buat hatinya tenang supaya dalam kerjanya dia tenang. Mana bisa kita cari nafkah dengan tenang kalau galau perasaan. Begitu dia mau pergi doakan. Cium tangannya. Dan jangan kau lepaskan tangannya kalau dia belum bilang iya. Nah, cium sudah itu bang. Ridhoi saya. Kalau dia bilang iya dek. Baru lepas. Pergi. Ku lepas di kau pahlawan. Kalau dosaku kepada teman saudaramu, tiap hari kau bisa ketemu, tiap hari kau minta maaf. Kau tugas kau di Selayar. Tiba-tiba kau pindah ke Jawa, pindah ke Sumatera. Jejak-jejak kesalahan yang pernah kau lakukan di Selayar, itu akan diminta tanggung jawabnya. Dan susah kau lagi balik ke Selayar. Maka ketika kau bertugas di suatu tempat, jangan pernah meninggalkan kebatilan. Karena susah taubatnya. Kalau anda dosa kepada Allah, taubatnya gampang. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Kata Allah, yang penting kau tidak mengaku Tuhan, saya ampuni semua dosamu. Itu kata Allah. Tapi kalau dosa kau dalam jabatan, susah kamu taubat. Kenapa? Kau harus perbaiki kesalahanmu. Coba bayangkan itu kasus yang lagi viral di Cirebon. Orang tidak bersalah divonis salah. Apa ndak takut di hadapan Allah? Manusia boleh kita tipu. Hukum bisa kita permainkan. Kamu yakin bisa tipu Allah di akhirat? Dan bagi orang beriman, percaya kau pasti kau mati. Mau kau kemana? Berapa kepala kejaksaan di Sulawesi Selatan? Berapa Sudah puluhan. Dan ada yang sudah menghadap kepada Allah. Dan ketika jabatannya dia pegang dan menyalahgunakan jabatannya, pasti kau akan tanggung. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang lepas dari tanggung jawab kita. Maka renungkan itu setiap mau mengambil kebaikan. Kalau nanti ada takdirku masuk surga, masih antri saya Pak. Misal, ulama Indonesia, ulama Sulawesi Selatan masuk surga. Masuk surga Bu, tapi masih antri. Lama baru sampai. Kenapa? Ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Wahda Islamiyah, ulama MUI, ulamanya dari Pinrang, dari Sidrap. Berapa itu Pak? Tapi begitu malaikat katakan kepala kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan, tidak perlu antri, Bapak sendiri. Masuk Pak, tidak ada satu jika jati di Sulawesi Selatan. Maka keliru kalian saudara-saudaraku yang Allah titipkan amanah tidak menggunakan jabatan itu masuk surga.
Dan ketika menyalahgunakan amanah, Allah akan tuntut kita. Saudara-saudaraku yang pernah menyalahgunakan amanah di kantor ini, susah tobatnya. Misal, ngambil barang-barang kantor. Susah itu tobatnya. Pertama, kasih kembali itu barang. Tidak bakal diterima tobatnya kalau masih kau ambil itu. Maka saudaraku yang pernah menjadi kepala kejaksaan negeri, dan ketika pindah rumah jabatan, hilang itu rumah-rumah jabatan. Hilang kulkas, gorden, AC. Ya kau ketawa, serius kayak ini. Palisu memang dibaca. Kasih kembali kau, selama kau tidak kasih kembali, tobatmu tidak akan sah. Dan itu disuruh pikul. Disuruh pikul di Padang Masar. Bapak kan selalu lihat itu pengadilan. Antri kan orang diadili, Pak. Coba orang kalau di tahanan, sudah dinyatakan tersangka. Mereka kan berdoa, adili Kak cepat, kasihan. Kalau salah Kak ponis berapa tahun. Kalau saya adili saya, kalau tidak salah lepaskan saya. Begitu juga di Padang Masar nanti. Kita ngantri untuk diadili. Itu kalau di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Makassar, berapa Ji? Mungkin 200 sampai 500 yang ngantri. Tapi kalau di Padang Masar, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia itu? Dan satu Ji pengadilnya, satu Ji, kenapa?